Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih dengan roti karena ini sangat istimewa dan super fluffy banget. Roti sobek super fluffy dengan isian nuts, jadi bermacam-macam kacang-kacang dan biji-bijian ya yang udah di mix, juga coklat. Kalian bisa lihat seratnya sangat halus sekali. Ini juga bisa kita sebut dengan roti semalam. Kenapa kita sebut dengan roti semalam? Karena kita akan menggunakan metode apa ya? Coba kalian lihat ini. Aduh, lembut menul, chewy. Jadi lembut, kenyal-kenyal lembut. Nah, sekarang kita sobek-sobek dulu. Jadi lembutnya itu nggak kopong ya, lembut padat. Nah, jika kalian ingin membuat dan tahu metode apa yang kita gunakan, tolong nontonnya jangan di skip-skip. Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang sia-sia karena Mama Iji tidak akan menjawab jika pertanyaan itu udah ada di dalam video. Karena setiap ucapan kata-kata Mama Iji dalam video ini adalah sebuah petunjuk. Oke ya? Juga untuk bahan utama dalam resep ini jangan diganti ya. Kalau kalian ganti, resikonya ditanggung sendiri. Oke? Nah, sekarang kita mulai aja. Untuk pertama, kita akan buat bahan spong atau bahan biangnya dulu. Di sini tepung terigu protein tinggi selalu kita gunakan. Kemudian air susu atau UHT atau susu bubuk yang bisa kalian campur dengan air. Kemudian 1 kuning telur dan ragi instan. Untuk sementara bahan-bahannya untuk bahan spong ini dulu. Nah, sekarang kita tuangkan susu cair. Ini suhu ruang aja. Kemudian kita ambil 1 butir kuning telur. Sisihkan putihnya, kita nggak gunakan ya. Aduk dulu, masukkan ragi instan. Lalu tuangkan deh tepungnya. Nah, ini akan kita aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Tidak ada lagi tepung yang tertinggal. Mama Iji lanjutkan, uleni campur dengan tangan ya, agar kita dapat merasakan konsistensinya. Nah, ini dia. Jadi konsistensinya itu tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu lunak. Kalau agak lunak sedikit nggak masalah sih, karena kan kelembapan tepung itu agak berbeda-beda. Yang pasti jangan sampai terlalu kekerasan nih, seperti ini ya. Boleh agak lunak sedikit nggak masalah. Sekarang kita bulatkan dulu, kemudian tutup dengan plastik atau penutup apa aja. Ini akan kita simpan dulu semalaman atau overnight di dalam kulkas atau chiller, bukan yang di freezer ya. Gunanya agar dough ini tanpa diuleni bisa lembut dan fermentasinya juga tidak mengembang terlalu berlebihan karena kita simpan dalam kulkas ya. Nah, sekarang keesokan paginya kita siapkan bahan roti selanjutnya, terigu, gula pasir, kemudian air susu, lalu butter. Di sini Mama Iji menggunakan butter, kalian bisa juga menggunakan margarin, kemudian garam, dan ini dia dough yang kita simpan semalaman atau overnight di dalam kulkas. Ini spongnya ya, kalian bisa lihat konsistensinya tuh kenyal-kenyal dan udah halus banget bercampur. Tepungnya nggak ada lagi yang bergerindil. Ini gunanya agar roti kita tuh juga lembut dan awet. Nah, sekarang kita potong-potong dulu. Oh ya, untuk overnight tadi sih nggak mesti 24 jam ya. Misalnya jam 9 atau jam 10 malam besok pagi udah bisa dikerjakan. Jadi cuman nginep aja gitu. Untuk ukuran waktunya ya 5 jam, 6 jam, atau 10 jam kayak seperti itulah. Bukan berarti 24 jam ya. Nah, sekarang kita campurkan bahan roti yang kedua. Setelah bahan spongnya kita potong-potong, kemudian masukkan semua bahan roti yang kedua tadi, terigu, susu, gula, garam, kecuali butter ya. Butternya kita tinggal dulu.
Pada tahapan ini kalian bisa juga menggunakan mixer ya. Ini bisa dimulai dengan menggunakan mixer sampai kalis. Nah, karena kita tidak menggunakan mixer, kita uleni atau campurkan sampai lumayan tercampur rata, kemudian masukkan butternya, kemudian kita campurkan lagi. Caranya seperti itu, terus diremes-remes, dibolak-balik. Nih, kurang lebih 2-3 menit sampai kalian merasakan butternya juga udah tercampur dengan adonan. Nah, setelah ini permukaannya sangat kasar ya dan tidak halus sekali. Kita tidak akan uleni lagi. Kita masukkan lagi ke dalam plastik atau bisa ditutup dengan kain atau apa aja. Ini akan kita istirahatkan selama 30 menit. Sekarang suhunya suhu ruang aja. Paling tidak dia sampai mengembang seperti ini. Mau 30 menit atau lebih untuk waktu tidak menjadi patokan, yang pasti suhu yang menjadi patokan. Semakin panas adonannya bisa semakin cepat mengembang. Kalau belum mengembang ditunggu aja sampai mengembang ya, sampai terlihat ada perubahan. Nah, ini kita campurkan lagi, aduk-aduk, kemudian taburi papan kerja dengan sedikit tepung terigu. Karena adonannya ini sangat lunak sekali dan melekat-melekat di tangan, itu nggak masalah karena masih ada campuran spong atau bahan spong tadi yang masih bergerindil-gerindil. Nah, karena itu kita campurkan dulu di papan kerja dengan sedikit-sedikit aja, ditambahkan permukaannya dengan terigu. Dibolak-balik bisa juga dengan bantuan scraper, kemudian arah seperti mencuci. Nah, setelah ini paling tidak butiran-butiran atau yang bergerindil-gerindil tadi dari spong itu udah terasa halus, tapi permukaannya masih tidak mulus. Ini kita bulatkan kembali dan kembali akan kita istirahatkan. Tentunya setelah kita unyel-unyel tadi tetap harus ditunggu sampai mengembang kurang lebih 1 jam di suhu ruang. Bagaimanapun juga roti itu setelah kita unyel-unyel tetap harus kita kembangkan dulu ya. Nah, kalian bisa lihat ini serat-seratnya udah sangat terbentuk dan kalian akan merasakan adonan ini jauh lebih halus dan tidak begitu melekat seperti awal. Ini kita tambahkan tetap sedikit aja pada permukaan dan dasarnya dengan terigu. Nih, kalian bisa lihat ya, konsistensi adonannya sekarang lebih elastis, lebih kering dan sangat mulus. Ini ya, jadi kita memanfaatkan waktu istirahat untuk mengganti dengan mixer atau ulen. Nah, sekarang kita tambahkan dengan mix nut. Ini biji-bijian yang udah bercampur ya. Katanya tuh ada biji bunga matahari, ada kacang-kacangan gitu. Ini opsional aja sih. Dan kemudian masukkan butiran coklat chips. Jadi untuk isiannya boleh apa aja. Kalau ini campuran biji-bijian dan coklat. Nah, sekarang setelah kita isi bagian dalamnya, kita campur-campurkan kembali. Kalau menggunakan mixer juga langsung di mix aja ya. Nih, agar tercampur dengan baik, Mama Ji tambahkan lagi karena tadi kan hanya dalam satu bagian aja. Jadi tambahkan sesuai selera. Kembali kita bulat-bulatkan, campur sampai terlihat pada permukaan, bagian dalam, dan pada keseluruhan adonan. Jadi tadi kita istirahatkannya cukup banyak ya, tapi kalian akan puas dengan hasil dari roti ini. Setiap roti itu memang lembut, tapi kelembutannya itu pasti ada tingkatan dan perbedaannya. Nanti kalian bisa buktikan sendiri. Dan setelah dibulatkan, ini Mama Ji potong menjadi 3 bagian. Lalu kita bulatkan seperti biasa. Ini ketiganya ya, kita bulatkan agar nanti bentuknya simetris. Tuh, adonannya udah cakep banget. Jadi kalian pasti bisa asalkan mengikuti tahapannya dari awal sampai akhir. Jangan lupa gunakan juga perasaan ya untuk mengetahui konsistensi adonan ini yang disampaikan oleh impuls saraf di setiap jari kalian.
Jadi seperti itu. Nah, ini akan kita tutup dulu, istirahatkan 15 menit untuk kita bentuk. Karena kalau kalian tidak istirahatkan 15 menit dulu, adonan ini akan membel, akan ketika di rolling kembali lagi, di rolling kembali lagi. Jadi kita perlu melemaskan adonan ini kurang lebih 15 menit ya. Jadi bukan untuk pengembangan tapi untuk melemaskan. Nah, sekarang kita bentuk persegi panjang, di rolling ringan aja. Nih udah, untuk ketipisannya, ketebalannya yang cukup aja, kemudian kita lipat menjadi 2 bagian seperti itu. Lalu gulung dari bagian atas dan tekan menggunakan semua jari agar gulungannya itu simetris. Kalian bisa lihat aja seperti apa Mama Eji menekan. Mungkin seperti menekan perasaan kalian untuk terus membuat roti. Nah, seperti ini ya. Kurang puas biar permukaannya cakep, bisa kita taburi lagi dengan biji-bijian ini. Ini biji-bijian biasanya digunakan untuk konsumsi tambahan makanan untuk yang sedang berdiet. Jadi sangat sehat ya. Udah, sekarang kita siapkan loyang. Di sini Mama Eji menggunakan loyang brownies ukurannya 10x8 x 20 cm. Oh ya, satu pesan Mama Eji yang perlu kalian ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semboyan ini berlaku pada pembuatan roti. Iya kan? Nah, sekarang ini yang kedua juga caranya sama. Jadi dalam membuat roti sebenarnya loyangnya bisa apa aja sih? Boleh loyang rotinya yang tertutup ataupun menggunakan loyang brownies. Nah, ketiga bulatan kita bentuk seperti ini ya. Biar lebih cakep. Akhirnya ini dia udah kita gulung semua dan akan kita istirahatkan dulu sebelum kita oven selama 20 menit. Ini wajib ya. Jadi setiap kita akan mengoven, istirahatkan dulu sampai mengembang. Yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat. Dan sebelumnya oven udah kalian panaskan 20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Kemudian kita bakar dengan api atas dan bawah. Waktunya 30-35 menit atau sampai golden brown matang ya. Tapi juga harus kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Ini dia hasilnya. Udah jadi, segera saat panas ini sebaiknya kita keluarkan ya. Dihentakkan dulu tadi 1 kali di luar loyang hitam ini. Kemudian tuh kita keluarkan agar bagian bawahnya itu tidak lembab karena uap panas ya. Sebelumnya tadi loyang bisa kalian olesi dengan margarin dan taburi terigu atau alasi dengan kertas roti. Taram, ini dia hasilnya. Ini enak banget loh, sensasi kacang-kacangnya itu jika tergigit, juga sensasi coklat chipsnya. Untuk warnanya udah cukup, Mama Eji suka seperti ini, kecoklatan, golden brown. Dan sekarang kita buka betapa halus seratnya ya. Ini emang beda, kalau yang roti kemarin juga halus, tapi seratnya tidak tipis panjang-panjang. Setiap metode itu berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Hasilnya sebenarnya juga lembut, tapi dengan kelembutan dan rasa yang berbeda-beda juga. Nah, ini lembut, padat, dan kenyal. Semuanya sempurna ya rasanya. Dan lebih awet karena kita menggunakan metode spong, metode biang yang kita inapkan semalam. Kalian bisa lihat ini. Nah, kenyal, lembut banget, tidak kopong. Ini dia hasilnya. Kalian pasti bisa mencoba semua di rumah dan tidak akan pernah beli roti di luaran lagi. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.